Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistan Arifin. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan salah satu informasi yang perlu Bapak Ibu semua ketahui pula. Bahwasanya di sini mungkin lebih ke penegasan terkait dengan honorer yang akan diangkat menjadi P3K tersebut. Dan ini juga disampaikan di salah satu berita. Jadi setelah saya bacakan berita ini, saya akan informasikan langsung dari paparan Menpan RB. Seperti apa sih informasi yang saya maksud? Kita bahas bersama, jangan di skip videonya. Dan sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Situbondo hadir mas, Surabaya hadir mas, Bandung hadir mas, Papua hadir mas, dan kota-kota di seluruh Indonesia di kolom komentar di bawah ini. Atau mungkin Bapak Ibu semua memiliki unek-unek nih, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Ingat, memang video ini bukan resmi dari Menpan RB, tapi setidaknya bisa menyampaikan apresiasi Bapak Ibu semua, biar dilihat oleh pejabat-pejabat tinggi di sana. Karena kebetulan kalau Bapak Ibu semua mencari honorer, pasti ketemu video saya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ikuti Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan salah satu informasi ini terkait dengan honorer update-nya. Di sini terbit hari ini, yaitu Minggu 12 Mei tahun 2024, itu hari ini. Apa sih informasinya? Coba kita lihat. Pendaftaran P3K 2024. Kabar buruk, ingat, kabar buruk untuk honorer tidak masuk di dalam database BKN. Langsung kabar buruknya. Apa kabar buruknya? jpn.com Bone Bolango. Hingga saat ini belum ada kepastian tertanggal atau tanggal pendaftaran CSN tahun 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 ini. Memang tanggal pastinya tidak ada, tapi di bulan Juni nantinya Bapak semua akan dilaksanakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdul Azwar Anas hanya membuat perkiraan pendaftaran P3K 2024 dan CPNS tahun 2024 pada Juni ataupun Juli mendatang. Pendaftaran dibuka setelah Badan Kepegawaian Negara atau BKN selesai melakukan verifikasi perincian kebutuhan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang diusulkan instansi pusat dan atau daerah ataupun Pemda. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bone Bolango, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Pemda yang akan membuka seleksi CPNS 2024 dan P3K di tahun 2024. Jumlah total formasi yang disiapkan Pemkab Bone Bolango sebanyak 332 formasi. Alokasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango, kata Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli di Gorontalo Sabtu 11 bulan 5. Formasi tersebut dibagi untuk menjadi CPNS atau dibagi menjadi CPNS sebanyak 20 orang yang terdiri dari 12 tenaga kesehatan dan 8 tenaga teknis. Karena pasti kalau untuk formasi CPNS di sini pasti sedikit sekali. Karena tujuan di tahun 2024 ini yaitu untuk menuntaskan para honorer-honorer yang telah lama mengabdi untuk diangkat menjadi P3K. Entah skemanya menggunakan P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu, kita lihat saja seperti apa formasi yang akan ditayangkan atau formasi yang akan dijalankan oleh pemerintah ini. Formasi P3K terdiri dari guru sebanyak 181 orang, tenaga kesehatan 121 orang, dan tenaga teknis sebanyak 10 orang. Total formasi P3K sebanyak 332 orang.
Lowongan P3K tersedia untuk para non-ASN atau honorer yang sudah masuk di dalam database BKN. Ingat, yang sudah masuk di dalam database BKN ya, yang sudah masuk di dalam database BKN. Hal ini atau hal serupa ini juga telah dipublikasikan oleh Menpan RB di dalam pers conference-nya. Seperti apa kita lihat sebentar lagi di akhir video. Coba kita review kembali penyampaian dari Bapak Menpan RB bahwasanya yang sudah lama mengabdi dan telah masuk di database BKN itu kuncinya, karena tidak akan ada lagi penambahan tentang honorer tersebut. Nah, seperti apa? Kita lihat di belakang video ini. Saya ambil cuplikan sedikit agar Bapak Ibu semua juga mengetahui bagi yang belum menonton sama sekali. Ini langsung dari Menpan RB, bukan dari saya pribadi. Kita spill sedikit saja nantinya. Kami membuka formasi CPNS untuk umum sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah diusulkan melalui aplikasi CASN. Tentunya instansi daerah itu harus mengusulkan melalui aplikasi CASN perencana. Sementara itu, untuk P3K dikhususkan bagi tenaga guru dan kesehatan atau honorer yang sudah masuk di dalam database BKN. Mirlan Uloli mengungkapkan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berusaha untuk membuka alokasi CPNS dan P3K dengan mekanisme perekrutan yang akan diatur. Karena memang terkendala terkait dengan anggaran Bapak Ibu semua. Jadi di daerah-daerah ini terkait dengan anggaran yang dimana tidak bisa dialokasikan seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk pada penyampaian oleh Menpan RB langsung. Seperti apa sih pemaparan Menpan RB terkait dengan adanya honorer yang dikhususkan untuk tenaga non-ASN yang telah masuk di dalam database BKN? Coba kita lihat videonya berikut ini. Nah, ini dengarkan penjelasan dari Menpan RB langsung. Dengarkan. Kemarin ditunda. Nah, ini penjelasan Desember Menpan RB. 2024, sorry. Kita jadi lihat penjelasan dari Menpan RB terkait dengan non-ASN yang akan dikunci. Siapa saja sih yang bisa mendaftar nantinya? Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin ada data baru yang dimasukkan oleh daerah. Tidak akan ada lagi. Karena telah dikunci di dalam telah pengumuman dikunci oleh Bapak Presiden di Istana Negara yang kami dampingi tadi, bahwa mereka yang bisa diselesaikan, di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database di BK. Ingat, yang bisa mendaftar di dalam proses pendaftaran nantinya adalah yang telah masuk di dalam database BKN. Jadi selamat bagi Bapak Ibu semua yang saat ini sudah terdaftar di dalam database BKN, itu nantinya bisa mendaftar di akun SSC ASN masing-masing. Oleh sebab itu silahkan mendaftar nantinya agar Bapak Ibu semua terrekrut seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih dimasukkan karena proses politik di daerah, hemat kami ini menjadi catatan, tapi menurut kami tidak, karena mereka harus tercantum data di database BKN. Jadi bagi yang tidak terdaftar itu tidak akan bisa untuk melakukan pendaftaran di SSC ASN. Nah, disampaikan langsung oleh Bapak Menpan RB bahwasanya akan dikunci data tersebut karena tidak akan bisa mendaftar, tidak akan bisa tumpang tindih, menyisip-nyisipkan itu tidak akan bisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semua, mungkin telah mendengarkan sendiri penyampaian dari Bapak BKN, Bapak Menpan RB maksud saya, Bapak Azwar Anas, terkait dengan adanya honorer yang akan diangkat itu siapa saja sih. Jadi honorer yang telah lama mengabdi dan masuk di dalam database BKN itu. Kemudian bagaimana yang sudah atau yang belum sudah lama mengabdi tapi belum masuk di database BKN? Coba kita tunggu saja informasi kelanjutan episode selanjutnya dari Menpan RB ini, karena sepertinya tidak akan dituntaskan di tahun 2024 ini. Oleh sebab itu bersabar, terus pantau informasi-informasi di media sosial baik di internet ataupun di channel YouTube Aba Channel ini, karena update informasi Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu silakan pantau dan terus cek secara berkala, siapa tahu ada informasi update penting lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe nih, silakan subscribe, aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.